Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yuleta dengan NIM A1D123051. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Tuanku Imam Bonjol. Masyarakat Minang selama ini dikenal sebagai suku dengan adat yang tak lapuk deh hujan, tak kekang dek panas. Tidak hanya itu, suku yang biasa menyebut dirinya orang awak ini telah melahirkan banyak generasi emas. Salah satu tokoh yang dihormati dan diabadikan dalam mata uang Republik Indonesia adalah Muhammad Syahab atau lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang tokoh ulama, pemimpin dan perjuangan yang berperang melawan Belanda dalam sebuah perperangan yang disebut dengan Perang Padri. Perang Padri terjadi pada tahun 1803 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luha Agam, Pagaruyung di Provinsi Sumatera Barat pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Khatib Bayunuddin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suluki 50 kota, dan istrinya yang bernama Hamatun. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Syarif, Malimbasa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Race dari Kamang dan Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah menunjukkan sebagai iman atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Dia sendiri akhirnya dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat penegak syiar agama dalam tatanan masyarakat zaman dulu yang populer di tanah Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri. Perang Padri muncul karena menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat, seperti kesyirikan, perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, dan umumnya pelanggaran pelaksanaan kewajiban ibadah Islam. Pecahnya Perang Padri terjadi pada tahun 1803 hingga 1833. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Ketika keadaan mulai mendesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821 yang justru memperubit keadaan. Sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Peperangan ini sendiri pada akhirnya dimenangkan Belanda dengan susah payah dalam waktu yang sangat lama. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang Belanda ke Pelupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu, Tuanku Imam Bonjol langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Provinsi Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itulah Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia, yaitu pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai bentuk penghargaan dari pemerintahan Indonesia yang telah mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.